Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue kedatangan host fenomenal, Dawai Bonsai. Terima kasih atas kedatangannya yang udah mau tampil di konten Kasibo. Yang perlu netizen ketahui, kalau Dawai ini, wow, kayaknya udah jadi artis YouTube sekarang. Ya, Marcel bang, Marcel. Oke, Wai. Salam wadidaw. Wadidaw. Wadidaw gini. Oh, wadidaw gini. Mana? Jambu. Bukan. Ini ya? Dari manis. Dari mana? Dari manis ya. Iya. Salam wadidaw. Salam wadidaw. Jambunya jangan lupa ya. Emang jambu itu banyak yang nanya sama gue nih. Iya. Gimana tuh bang? Ya, jambu apa sih gak artinya? Kasih tahu nggak ya? Ya, kasih tahu dong. Kasih tahu dong, kepo. Wah, banyak yang penasaran kalau anak muda nanyain jambu. Jambu itu cuma sekilas aja menurut gue, cuma gue nulis aja apa ya nama gue yang mau gue ini ya, jambu gitu. Karena lu seneng jambu? Enggak, Enggak. gue sama silsak semuanya. Tapi nama jambu kan bingung, karena menurut gue gini, nama jambu itu satu buah tapi 3 model. Ya kan? Kayak jambu air, jambu tutup, sama jambu bol. Tapi namanya sama. Jambu, tapi bentuknya beda. Kalau pisang kan pisang doang kan, iya. Warna sama rasa sama. Semua buah tuh seperti itu. Cuma jambu doang yang lain menurut gua. Biar pada tahu ya. Berarti jambu lain daripada yang lain. Dan akhirnya jadi trending topik lah buat untuk jadi ikon istilahnya Bang Bokel. Ya jambu pasti jawabannya jamblang. Jamblang. Kalau Tommy mah melon. Gitu. Mereka pada nyari buah sendiri. Lama-lama ngerujak bentar tuh. Suruh ngerujak. Ya udah nih. Mungkin para netizen di Kasibo channel ini pengen tahu ya. Kisahnya mungkin dari Dawai sekolah, mungkin dari SMP kali ya. Kan dia belum pernah konten di Kasibo. Kalau kita mulu konten sama dia. Kira-kira gimana nih? Awal ente SMP deh masuk ke Bonsai deh. Ya, buat menonton Kasibo yang setia nih, mudah-mudahan dengan gua tampil di sini bisa langsung monetize nih Kasibo yang Amin. Ya, langsung di subscribe ya, langsung di like and share dan langsung ditonton nih. Biar kita sama-sama mendukung channel Kasibo untuk berkembang. Amin. Dulu SMP gua di pedalaman bang, Gimana tuh? di BSD Babelan bang, Bekasi sonoan dikit. Tempat teman kelasan ente bang, Bang Budi. Bang Budi. Iya, masih sono lagi tapi. Masih jauh lagi tuh ya. Iya, istilahnya kalau dari stasiun Bekasi itu 9 kilo, dari terminal Bekasi 11 kilo. SMP di sono. SMP di sana. Tinggal di sana di Babelan. Tinggal Babelan. Iya. Dan kalau untuk masuk Bonser emang udah doktrin dari kecil. Lihat sampai tuh ente di Bonsai tuh. Kebetulan kalau kecil aneh pernah di Gang Jaksa Pisangan Lama, Pasar Renjo. Belakang. Jadi ada kakak dapat 2 orang Betawi di situ. Yang satu dekat sawah kangkung di daerah belakang Bea Cukai, yang satu di daerah Haji Mugeni. Nah, setiap mampir ke rumah kakak sama nyokap itu pasti turun stasiun Jatinegara atau naik mobil 56 pasti lewat Bonsai. Dan doktrin orang tua begini bang, nanti lu STM di sini. Amanah, bukan doktrin tuh, amanah. Kemana ya? Amanah. Mak demen kalau lu sekolah di sini. Iya, karena lu kerja di sini nanti lu bakal langsung kerja. Sekolah di sini langsung kerja dan lu orientasi zaman itu Astra bang. Oh, AM. Toyota lah, AM belum terlalu ngetop. Gaya Gaya motor, motor. ya. Toyota gaya motor. Oh iya mak, oke. Terus apalagi lu masuk pembangunan, lu lebih keren lagi, sekolah 4 tahun, setara D1, lu pasti ditunggu perusahaan. Pastinya. Zaman dulu kan bangunan lebih oke. Lebih mentoknya ya, zaman Satu lah. itu 90-an. Akhirnya begitu lulus SMP,
dapat aneh bang STM negeri Bekasi, waktu itu masih di Bintara. Didaftarin sama guru, gua nggak ambil, gua mau sekolah di ini pak, di STM 3 sama di pembangunan. Nah karena yakin dengan nilai pas-pasan, gua coba masuk ya kan. Pindah rayon bang, kalau dari Pindah rayon Bekasi ke ke Jakarta. Gua pilih orang-orang 3, gua pilih cuma 2, STM 3 Bonser sama pembangunan. Ternyata ditolak mentah-mentah bang. dua-duanya. Dua-duanya. Soalnya NEM yang aman di situ kalau di Bonser tuh 39, di pembangunan 40. Jauh masih. Wah, iya, itu mungkin zaman-zaman itu yang 40 ke atas makanya keju deh bang. Bisa. Dia mah nggak pernah makan jajanan SD di negeri, nggak pernah. Digulung-gulung. Ada nggak kepikiran tuh bahwa NEM segitu bisa masuk STM 6 atau STM 8 lah, atau STM 5 mungkin ya? Jadi Nggak, NEM 34 itu nggak. gampang udah masuk. Masuk harusnya STM, Masuk. cuma nggak kepikiran sekolah di pusat atau di 8, 6 atau 5. Akhirnya nggak langsung masuk Bonser bang, begitu nggak diterima pengumuman di 21, aneh masuk PGRI pembangunannya 12 RM. 12. Ternyata begitu dilimpahin negeri ditutup yang nggak diterima masuk 12 langsung nutup, penutupannya langsung ditutup, udah penuh. Nah, terus? Nah akhirnya kan abang alumni situ tuh, Nah, wah gimana, akhirnya dari 12 nggak diterima mampir ke rumah empok yang di Pisangan. Udah Bonser aja sih, abang ipar Bonser juga, tapi STM 3. negeri ya dia. Akhirnya oh ya di rumah ada guru Bonser deket rumah. Langsung bayar, daftarnya nggak sekolahan banget nih, ada guru Bonser di rumah. Jalur dalam. Jalur dalam ya kan, ternyata pakai NEM masuk, nggak pakai tes itu waktu itu zamannya. Masuklah Bonser dari Babelan. Orang dari sono. Dari Babelan bang asli. Jalan jam berapa? 10. Enggak. Paling siang setengah 12, jam 11 lah. Kita masuk siang kan, PGRI itu jam 1, setengah 1 ya. Lu negeri pulangnya berapa? Ini jam 12. Harusnya kan, ya gue setengah 1 kan. Cuman gue datang berangkat jam 11 kan, naik angkot tuh. Cuman Kadung dulu. enggak, kebetulan ada abang senior yang 94 Gampang. ngajak, dan gue ada rombongan ternyata angkatan gue, masuk Bonser semua 4 orang. Ada abang senior, Babelan. Babelan. Wih, ada abang senior, kita naik kereta, jangan naik kereta, cukup lu katanya. Oh, sedikituin bang, namanya Justin. Akhirnya kita naik bis 9A. Ternyata dari rumah ke stasiun harus ke terminal lagi. Nah, ini serunya bang. Begitu naik bis, kita masih harmonis nih bang, sama Budi Siang, KR. Barang bang semua bang. Belum kelas. Setengah 12 tuh, jam 12 kan kalau Budi lebih pagi kan. Barang, satu bis, mau grafika. Aman tuh. Sampai gue nggak tahu ya sampai kapan, pokoknya aman aja terus sampai sampai ada kasus sama Bekasi sama Budi Cacing gitu Awalnya tuh ada kasus Budi Cacing, dan ternyata saudara-saudaranya atau teman-teman dia nih. ternyata Manggarai juga sama 806 sama 40 tuh bentrok bang. Sama 501. Itu 93 kan? Iya 501. Bule tuh, bule. Iya. Bule tuh, Bule mana? bule Bonser. Oh, Bule Bogor 93. Enak. Zaman gua tuh bule. Bang Bule nih. Kalau nonton Bang Bule. Nah. Bang Bule 93. Sini lu konten sama gua lu. Di Bonser Channel juga belum. Oh, belum dia? Lagi aktif di Portapi, sibuk banget. Ya, kapan-kapan kita undang lah. Iya, kita Kita ngeroyok tuh si bule berdua. ternyata itu bang, ternyata Manggarai itu bentrok sama 806 sama 40. Kita otomatis seret kan. Apalagi ada kasus sama Budi Cacing. Budi Cacing ada korban. Ada korban. Baru 3 bulan sekolah sama basis aneh, pas banget basis aneh lagi bang. Dan ini Iya, gitu. Masuk pos kota bang, rame lah pokoknya di tahun itu. Lebar. Nah, ternyata kalau cerita mau budut di penataran terakhir
aneh di Qatar nongkrong di Melayu. Ah, Itu masih zaman ganter kali ya. Ganter Ya. gabungan terminal. Gabungan terminal. Nongkrong di Kampung Melayu, nokit dulu di Ramayana, Kampung Melayu, nokit lagi, nggak boleh pulang bang. Nungguin 40 nggak tahu nih. Itu Bang Maksi sama Bang Baris almarhum mau lulus apa? 93 baru lulus kayaknya. Masih sekolah. Masih 94. Masih Baris 94 ya? 93. Gua masuk 93. Salah. Gua masuk 93. Mereka baru lulus berarti. Baris sama Maksi. Udah, itu lulus berapa? Ahem 96. 96 ya, jadi gue lulus akhir 95. Oh gitu. Pokoknya gue ingat nungguin 40 sampai Isya. Dari situ lah bentrok tuh. Ganter. Sama enggak, konser doang. Sama 40. Dari situ lah gue kenal 40. Nah, yang turun itu pertama si prajurit nih, gue sangat SMP. Tim pion. Sama 40 juga mungkin zamannya Hendra itu Ocoy. Ambon Ambon mana? Ambon 40 ya? Ambon 40. Bopak dan Bopak 95 berarti ya, zamannya dia lah. Cuman gue inget muka Baris man, sama Maksi Bang. Oh, Maris masih. Dia berputar masih dalumnya. Baru lulus mereka kayaknya. Itulah gue kenal 40 yang ternyata gue suruh mabuk, suruh minum, suruh dateng. Gila ya. Juga Mas satu tuh pas itu. Mungkin dia minumannya tuh ada obat. Kalau aneh sih ingetin nih ya Ganter ya. Jadi aneh pulang siang nih. Gel, kan anak siang ribut Gel sama anak Ganter. Ganter apaan tuh? Ganter anak terminal Kampung Melayu Gel. Ya udah nanti kita turun di semua Kampung Melayu. Iya Gel. Jadi zaman aneh nih, aneh turun di Ganter. Di Melayu ada turun, aneh nyebrang masuk Kampung Melayu. Jadi anak sekolah itu ada tendang-tendangin kan sih. Ada tendang-tendangin, ada tabuk-tabuk. Lu Ganter ya? Lu Ganter ya? Sampai di ujung situ tuh banyak rombongan. Ternyata di dengkot dia itu anak belang. Kalau si Weki kenal tuh, siapa namanya? Ya, woi, ayo sini deh. Gue lagi nyari anak Ganter. Nggak ada kan anak Ganter di sini. Padahal yang itu semua anak Ganter. Ini anak Ganter ribut sama anak Budut udah. Iya Gel, kagak Gel. Kita nggak ribut sama Budut, lu Ganter. Bukan Gel, kan gue anak Bikora, dia anak Bikora. Oh, jadi Ganter yang mana anak ini? Nggak ada Gel, sini kan anak Ganter. Oh ya udah, kolekan. Nah, kolekannya kita bawa buat di sini. Ada anak-anak Gel, itu Ganter. Si Bikora, Berlan tadi. Yang tendang-tendang itu anak Ganter semua. Tapi gue nggak ribut. Mungkin sama anak pagi nggak ribut kali Gel. Nah, kita sama anak pagi nggak ribut waktu itu Ganter. Pada zaman saya itu. Sama BM juga kagak kan saat itu kan. Jadi mana-mana siangnya nih, jadi mereka juga yang pada jalur berangkat. Kalau jalur pulangnya kita nggak dicegah saat itu. Itu masuk di Ganter. Ya gue dengar Ganter, cuman gue lihat sih bocor doang gitu loh. Dan setelah itu, wah ada juga nih. Rumah gue jauh bang, Boblan gue nongkrong di Melayu. Gila kan, sampai malam ya kan. Pergi terang pulang gelap. Itu pengalaman tuh, baru putih biru ya, pakai putih biru di Penataran, nunggu 40 itu yang nggak lupa tuh. Tapi pengalaman lu yang pernah bentrok deh gitu ya sama sekolah lain, sama siapa tuh yang paling ini dah, yang lu ingat sampai sekarang? Di kelas 1 nggak lupa yang budut cacing, budut celilitan, yang budut 3 ya. Budut 3? Budut Cawang ya. Gitu doang sih bang, nggak lupa karena ada korban jiwa di situ. Ada korban juga dari budutnya. Itu yang setelah itu 93 bulan September. Masih kelas 1 dong? Jumat, baru 3 bulan. Jadi 22 tahun yang lalu. 32 tahun yang itu yang gue lupa. Udah kesan sampai sekarang kan, anak geletak kali.
Enggak, sakit. di tempat. Oh, Di bawah kolong Halim, di Bantar Halim. Tapi posisinya nggak tahu kalau nggak tahu dari pos kota. Karena kan berantemnya masing-masing. Oh iya ya, versi sono, Ih. versi sini. Di Ubernya juga masing-masing. Sebenarnya masing-masing. Larinya. Itu yang nggak lupa yang jadi pikiran gitu. Kalau lama tuh tawuran. Enggak sebentar, apa gimana langsung brot bubar. awalnya tuh Ane kan nongkrong dulu di tongkrongan. Di tongkrongan di toko kaset Korina di potokan PJKA. Sebelum Tapas Bogor. Kalau dari sesudah Tapas Bogor kalau dari sono. Ada halte tuh. Itu sampai maghrib batasnya. Anak Bekasi. Di situ cuman penumpangnya kita kelas 1 kelas 2. Kelas 3-nya udah duluan di sebelum terowongan terowongan Halim. Ada halte tuh yang angkot. Oh ya. Ya kan? Temer. Nah, dulu Temer 9A di situ. Nah, begitu jalan dari kantor BJK Korina, jalan lurus ketemu lampu merah di lampu merah Halim yang mau ke arah Kalimalang. Oh ya, sudah biasanya ya. Iya. Nah, itu kan lampu merah lama Bang ya? Lama tuh. Lama. Itu PGC itu lama kan. Kelintan lama. Kebetulan ini kelas 1 dan selalu di pintu. Hanya di pintu belakang. Anak kelas 2 masih tahu. Wah, tanya wah. Itu yang bawa itu anak mana? Terus gue langsung teriak aja. Woi, bonser mau lewat. Woi, aman. Dia ngaku Tapin. Oh, Tapin. Itu jumlahnya 7 orang lah. Oh, bonser lewat ya. Oke, asik, Tapin. Lampu hijau Bang. Habis lah. Langsung habis dibantai. Orang-orang itu ini kok itu. Yang 7 orang. Oh, dibantai habis loh. Ampun, buset itu penumpang. Dan temen ada yang pernah abang kelas di papan darah putih itu jadi merah bajunya. Itu panik. Panik di halte Halim tadi kelas 3 udah nungguin. Bengong lah mereka, 9A habis. Dibantai mau siapa lu gitu kata kelas 3. Cuman kita pada saat itu karena nafsu, kita berusaha langsung balik sebenarnya. Langsung balik ke jembatan Halim tadi kan, lampu merah. Cuma kelas 3 nahan. Wah, jangan. Pakai strategi gitu. Pecah 3. Wah, pecah 3 gimana nih? Satu dari sini, satu dari halte Halim yang seberang, yang dekat Grasera dulu ya. Halte Halim seberang, yang di Cipinang ke Bambang. Satu dari Penas, arah Penas. Kan muter dulu tuh, terowongan tuh tembok gede banget. Ya Allah. Nurut aja Bang. 15 menit aja jalan tuh. Dan gue yakin tuh hari Jumat Bang. Doktrinnya mitosnya hari Jumat itu hari sial 9 operasi. Dan gue yakin dari Bobaran. Gue yakin dari Bobaran. Di sekolah pasti di lokasi. Gue sial Bang, hari sial. Oh, Sering banyak ketangkep. Karena karena sholat Jumat. Itu hari Jumat. Gitu. Jadi mau sholat Jumat, kita sholat Jumat sekolah gak sholat Jumat. Kan nanggung Bang kalau gitu kan. Gue muter tembok, gue ikut abang kelasnya berapa orang, kelas 3, kelas 2, kelas 1 berapa orang. Nah, instruksi dari yang halte Halim. Dia teriak. Dia yang terhama, di sini bonser. Menurut gue, tololnya lagi, itu yang bantai masih di situ Bang. Ya. 7 orang itu. Dan dia merasa nggak ada masalah, udah menang. Benar. Dan mungkin mereka pikir gue gak bakal balik. Akhirnya ada instruksi, bonser. Aku tuh Bang, mungkin gak ngelawan Bang. Jawabannya juga. Pokoknya intinya gue masuk
ke dalam ngerangsek ke pasar Ciplak. Cepat. Gue nggak tahu kan kanan kiri baru berantem tuh. Oh pasar Ciplak gitu. Betul, udah lagi asik. Mundur lah. Oh udah menang. Balik badan, balik mundur, naik ke halte lagi, naik 9A. Begitu naik 9A sampai terminal, biasa bang. Ngecek botol lagi. Tarikannya sate koboi, sate kikil, Iya. sama marus tuh. Di situ di terminal belakang terminal itu deh. Naiknya cepet tuh. Apa ya biasanya jam 9, jam 10, jam 10. Baru bar biasanya. Udah dong, menang, bla. Nah di situ kan istilahnya ada fans lah, ya. Ada yang emang loyal sama Bonser. Di situ ada anak artis, ada anak AR. Kan gue bilang masih harmonis waktu itu. Ada anak artis. Nah artis ini ngomong, tas gue mana ya? Tas. Wah, nggak ada. Waduh, jatuh. Dan di situ ada kartu bayaran. Ada namanya. Berat. Tapi kan kita nggak tahu ada korban tuh awalnya. Itu hari Jumat. Sabtu kita sekolah ke Sabtu. Terus Sabtu pagi ada di pos stop. Ada korban dari Budi Jawa. Bukan. Mulailah hidup satu. Akhirnya sekotornya tangkap dan ada yang sekitar lagi kabur. Gitu, dan itu jadi trauma aja. Dan sebelum itu sebenarnya gue udah hati-hati karena baru seminggu sekolah anak Bonser Pasar Rebo angkatan gue bentrok sama 12 RM, bentrok akhirnya kecelakaan, jatuh kena trotoar, bawa ke rumah sakit mati baru seminggu. Itu sebenarnya gue lebih hati-hati harusnya kan, tapi akhirnya kejadian di basis gue. Itu gue yang gak lupa bang kelas 1 dan sampai sekarang setelah 32 tahun. Nah waktu itu emang kita sih agak sedikit ekstrim ya. Saat 90-an tuh memang awal cikal bakalnya semua tawuran tuh mulai merambah. 92-93 tuh merambah. 92-93 dari sini, dari barat, dari utara, dari timur, dari selatan, dari pusat. Dan di situ memang di tahun 92-93 itu nggak bisa kita pungkirin ya, kalau di semua STM itu udah pasti bentrokan sama SMA dan maupun nama STM itu sendiri ya kan. Kelas 2 nggak ada cerita apa gimana. Kelas 2 gue nyuruh-nyuruh doang belum, kan, masih prajurit bang. Masih prajurit cuman naik pangkat karena kan? gue pindah basis bang, makanya gue bilang gue masih prajurit. Jadi gue kelas 2, angkatan gue banyak nih, angkatan gue cukup banyak. Abang kelas gue yang 95 dikit bang, 4 orang. Iya. Terus yang masuk 97 dikit juga. Nah, di situ gue merasa kelas 2 itu baru-baru basis gue nggak ada kekompakan. Jadi kebanyakan dibantai, emang bantai. Kan enak dibantai. Gerakan ditungguin daripada nungguin ya. Iya, dan hampir perlawanannya tuh istilahnya untuk jalur, karena gue di 9A kejadian kayak tadi, harusnya kan naik pamor kan. Pas gue kelas 2 makin merosot. Basis gue, karena kelas 3 gue nggak punya leader. Oh, benar. Nggak punya leader. Jadi leadernya itu justru di angkatan gue. Ada beberapa angkatan gue yang emang sayang sama basis gitu loh. Dan dia nggak ada leader menurut gue. Gue pindah ke jalur 56. Gimana mana tuh? Bekasi, tapi lewat Logadung. Bekasi lewat Logadung. Klender. Terus Negara 56. Metro Mini. Dia main Sari Bakti kayak 56. kayak 501, kayak 50, kayak 107. 107 tuh. Iya kayak gitu, model kaleng kerupuk gitu lah. Kemarin kita ngumpul di sini nanya nih, 501 tuh mana kemana sih? Logadung Manggarai.
Oh salah, berarti kemarin kita di sini sama anak muda sempat berdebat Kampung Melayu Pulau Gadung. Ada yang bilang Kampung Melayu Blok M, Kampung Melayu Blok. Jadi yang benar Ini bicara bis ya, kan ada ke 501 Kopaja. ini di Mesari. Iya. Si bule itu bule. Bule sebenarnya anak penas, cuma dia berantak kemana-mana. Bule lu ngaco. Anak lu. penas dia sebenarnya. Ngaco lu ngayak di ngalong ya. Dia panggilan bang, cowok panggilan. Copang. Bang bule mau kemana-mana di tahun 93 tuh. Oh. Betawi totok, nggak boleh digalakin. Diaru-aruin deh. Nggak boleh diaruin. Ngikut, agak tahu masalahnya padahal. Sempat dengar nama bule dulu. Gel, 501 nih Gel, bule Gel. Anak-anak suka ditigatin namanya bule. Yang mana sih 501? Kan Enggak, bulenya tahun berapa nih? 93 atau 95? 93. Oh iya, bule 95 ada lagi 501. Zaman saya 93 nih. Akhirnya sempat ketemu nih. Seumur-umur saya sekolah dan pernah bentrok sama bos saya itu dua itu. Pas kita dari Kelor, dia dari Pulau, dia putar balik begini kan, arah mau ke Cipinang ya waktu itu ya. Iya. Ya, kita 40 di sini nih. Ketemulah kita waktu itu di Jenderal Murid sama mereka itu. Karena saya seumur-umur baru lihat tuh mobil 501 dinaikin sama anak bonser kan. Gel, bonser. Bule, cari bule. Nah, kita turun itu. Kita turun, kita kejar. Dia sebagian turun, tapi karena di situ ada pos polisi kan. Iya, Jenderal Urip pos kulinya. Iya. Seksi 7. 705 ya. Iya, seksi 7. Jadi mereka ragu-ragu juga. Di saat itu nggak terlalu lama sih, paling 2 menit, 3 menit lah. Dia kalau untuk situ 93 bule. Bule sama Tobing zaman itu. Tobing 56 yang gue pindah basi. Akhirnya gue pindah ke 56 kelas 2. Nah, gue pindah 56, gak semua anak 9A pindah ke 56. Karena gue deket sama anak lagi abang kelas gue yang lumayan disegenin, Giung. Giung. Nah, terus akhirnya Giung itu paling jauh menurut gue anak 56, di Keranji rumahnya. Oh namanya Giung, bukan daerah Giung. Bukan, namanya Giung. Nah, dari Babelan, karena yang 56 gue pasti ke rumah Giung dulu, ke Keranji. Nah, jalur 56 jalan Raya Bekasi bang. Dari Keranji, jalan Raya Bekasi, Pulau Gadung, baru ke Bonser. Klender. Trek jauh juga sebenarnya. Panjang juga jalurnya ya. Panjang jalurnya. Cuman jarang sekali dapat 56 kuning. 56 kuning itu Bekasi, Kampung Melayu. 56 putih, Pulau Gadung, Bekasi. Jarang sih. Memang sih kalau di jalur timur ini saya kurang paham juga sih ya. Karena posisinya mereka sih Pulau Gadung, Kampung Melayu, Bekasi ya gitu ya. Masih luas timur, bukan kampung rambutan doang gitu. Timur gila. Kerja saya di kolektor. Saya pernah nagih di daerah Cakung. Jadi ini rumah konsumen saya pinggir jalan. Dia bilang, Bang Bogel, itu yang ini kan jalan raya nih, cuma 2 mobil. Itu di Jakarta Utara tuh mobilnya. Jadi kita di sini beda wali kota. Ya bener bang, iya itu kita kalau misalnya lagi 17-an beda sama dia itu. Itu nyebrang doang. Merokok sebatang kafe. Ya teriak juga kedengeran. Karena itu di Jakarta Utara, di Jakarta Timur. Ternyata Timur itu sampai ujung sana tuh. Ya Marunda itu tuh. Iya betul. Apa? Luas lebih. Iya, lebih luas gitu. Lebih besar mungkin dibandingin Jakarta yang lain. Jakarta yang lain. Lebih Laut Selatan juga luas. Nah, makanya rainy season yang masih belum paham tentang jalur-jalur di timur tanya ke Jawa ya. Mau lu mau kemana aja ntar lu komen di sini tanya, bang saya mau ke sini bang. Tahu nih daerah sini nih timurnya. Semua kayak bang, perlu gue datengin. Nah ini kan salah satu konten kreator juga nih kan di YouTube. Kira-kira ada nggak dari narasumber ente yang pernah ente podcast sama mereka tuh punya keanehan gitu? Banyak ya bang ya. Kalau dari Bonser ada, dari luar Bonser juga ada yang emang luar biasa
perjuangannya untuk ngambil suatu gambar, malah sampai suatu proses pengeditan masih terganggu lah. Masih terganggu ya. Hal-hal mistis yang gue temuin. Senang mistis ya? Enak. Ngeri-ngeri sedap. Waktu di mana tuh ente ngambil itu? Kalau di Bonser channel itu gue ngambil adegan gue Yasir 2001. Yasir. Basis Genji. Basis Genji. Ya. Tinggal di Citayam bang. Oh, sekarang nggak ditanya. Iya. Citayam jauh kan bang. Dari Bekasi. Wow, wadidaw itu. Jadi gue ngambil percis gambar di depan rumah Yasir, pinggir kali Ciliwung sebenarnya itu. Terusannya Kali Ciliwung. Dan ada dua narsum di situ, abang-abangan gue Jalus 95 sama Yasir yang gue ambil. Cuman Yasir ini setelah pulang bang kejadian. Apa tuh? Begitu sampai stasiun Bekasi, gue makan bakso. Yasir telepon. Pertanyaannya cuma satu bang Yasir ke gue. Bang, video gue masih ada. Video gua masih ada. Oh, iya sih, gue baru sampai stasiun Bekasi. Belum ngecek. Kayaknya masih ada. Gitu. Setelah gue makan, gue cek dong. Nggak ada bang. Nggak ada. Dia nggak ada. Blank, kosong. Kosong. Dan itu kita yang bang. Otomatis kameramen gue marah lah. Iya. Berantem lah gue sepanjang jalan. Lalu. Mana sih dia? Wow, Citayam, bayangin. Sama. Gila kan? Tempat jin buang jin. Rembang Citayam sekarang banyak mahal. Iya. Dulu. Akhirnya gue nggak langsung ngasih tau Yasir, gue tenangin dulu, gue Cek lagi ya, cek bagaimana. dulu, cari juga di sampah, di Google Map macem-macem nggak ketemu. Nah, gue inget Yasir ini kerjanya IT. Kerjanya IT. Besok siangnya gue telepon, Sir, lu IT ya? Iya bang, gue kerjaan gue IT. Kalau video yang, gue nggak bilang dulu, kalau video yang hilang itu bisa ditarik lagi nggak? Di drive gue nggak ada nih, di Google Foto gue nggak ada, gue nggak pakai MC. Wah kayaknya nggak bisa bang. Yang aman lo harusnya pakai MC. Ya gue nggak pakai. Sorry, video lo hilang. Aneh. Ya kan? Aneh banget. Terus tapi dia nggak langsung cerita bang. Oh enggak. Nggak langsung cerita. Dia cuman, oh ya udah bang. Justru dia nawarin. Kita shoot lagi aja. Hilang. Shoot ulang. Waktu itu lebaran haji. Ntar lebaran haji sekalian kita bakar sate di rumah gua aja di Pasar Jangkrik bang. Oh agak dekat. Oh ya udah. Tapi begitu hari A, bang jangan di Pasar Jangkrik, di belakang Cipinang Penjara. Teman angkatan dia, di rumah Madun. Madun rumahnya sepi. Ternyata begitu ketemu Yasir di situ, Yasir cerita bang. Kenapa pertanyaan gua video itu ada? Video itu masih ada. Masih ada. Karena lu belum cek bang sosmed gua semua. Nah, semua apa yang terekam ada guanya itu nggak ada video gua bang. Dan bener bang, gua cek kagak ada video, adanya foto. Cuma message dia. Oh. Waduh. Kacau ya. Gua agak masa sih. Ya udah karena kita udah mau ngambil tag gambar lagi, gua tag gambar lagi. Akhirnya gua tag gambar lagi. Di Cipinang itu. Di Cipinang di rumah Madu. Begitu tag gambar mulus selesai, gua cek dong sama kameramen. Nah, langsung. Nggak hilang bang, dia bentuknya kayak Charlie Chaplin. Hilang. Waduh. Kacau. Hilang. Dan itu ada saksinya Yasir sama si Madu. Aduh. Terus ambil gambar lagi. Ada kerusakan kan di HP-nya atau di kameranya atau gimana tuh? Kan Yasir udah cerita kayak gitu, Oh, bang. iya. Makin ngeri gue bang. Merinding kan? Dia video tuh nggak pernah ada. Jangan-jangan nih lo.
masih keturunan Dracula. Di cermin nggak ada, kita lihat kasat mata ada, cermin nggak ada. Akhirnya Yasir masih semangat, ayo nggak lagi. Tambah satu tamu, angkatan dia cemong. Hilang lagi 3 kali kan? Dia bertiga ngambil nggak? Apa sendiri? Enggak, ngambilnya Yasir doang. Yasir Yang doang. 2 ini cuman nemenin. Saksi lagi cemong. Saksi lagi cemong. Oh, gila lu Sir, gila. Lu gila lu Sir. Bagi dong kalau ada. Akhirnya gua kan merasa gimana ya? Dan gua merasa Yasir putus asa kagak ya? Gitu, semangat kagak ya? Karena Yasir bayar request bang, karena emang di zamannya Yasir tuh. Akhirnya suatu saat, gue ngomong sama Yasir, lu suatu saat dulu nih, kalau misalnya ada sangkutan sama sesuatu, lu minta izin. Ya. Oh iya bang. Kumpi-kumpi dia lah. Iya lah, kodam lah apa Kodam lah. lah. Akhirnya suatu saat, dia minta izin. Udah, siap ya, saya pegang lagi. Lu masih semangat sih? Kan keempat nih. Iya. Banget lu bang. Kan apa ceritanya jadinya? Orang udah 4 kali. Udah nggak baca skrip lagi tuh. Ya, saya udah ngapalin dari tadi. Tag ulang lagi yang keempat. Tag ulang lagi yang keempat. Malam dong jatuhnya udah tuh. Oh, udah segini lah, jam-jam segini jam lah. segini ya. Oh ya asar. Oh, habis jam segini. Terus keempat kan Yasir pakai banner kebanggaan basis dia nih, Bonser Genji. Tiba-tiba kameramen gua bangun bang, bolak-balik kencing. Bukan, Bese, kenapa? bese. Orang Betawi bilang bese. Tapi gue curiga bang, dia dengan muka ekspresi itu beda. Gitu loh. Wah, apa ini? Tapi dia nggak kasih tahu. Apa yang di belakang? Kan kita nggak nengok ke belakang. Itu kalau nggak salah udah ganti handycam dah. Karena nggak yakin sama handphone pakai handycam. Gue bawa alat dulu. Terus akhirnya dia nggak kasih tahu tuh kencing. Muka sok tuh nggak ngasih tahu. Gue cuman gue tetap aja lanjut podcast. Pas sudah selesai, baru dia ngomong, nunjukin, Nih, ada ini. Yasir senyum-senyum aja kan. saya cowok. Coba makanya percis Yasir di tengah-tengah gue berdua tuh. Selesai kan, dapet kan? Ya walaupun ceritanya jadi nggak bagus, kan pengulangan. Ulangan. Gitu, apa jadinya gitu kan? Gue pikir sudah selesai. Gue kerjain dong, gue edit dong. Penonton tahu yang bakal tampil Yasir. Gue upload bang, gue belah 2 tuh, 24, gue upload. Begitu gue upload, gambarnya diem bang di YouTube. Ada sekitar 3 menit, gue diemin, ini apa sih gitu loh. Gue jawab Yasir masih bangun. Sir, kayak gitu, iya bang. Gue tanpa pikir panjang lebar, gue hapus bang dari YouTube. Rame. Orang gue waktu itu uploadnya malam kan. Ya ada tuh. Bang, kenapa hapus bang, kenapa hilang? Wah rame tuh japri begitu-gitu. Aduh, kok kenapa ya? Akhirnya gue ada demin bentar, gue ngupload lagi, gue bismillah dah. Bagus. Itu luar biasa tuh Yasir. Mau cerita di sini. Sir, mau kalau konten sama Casibo? Ngeri bang Yasir, ngeri dah. Ada. Aku belak balik ke Citayam. Itu yang dari Bonser sendiri yang gua Alamin itu ya nyata itu Alamin. jelas ya. Lalu. Oke sama orang yang bisa 4 kali begitu. iya. Ya banyak cuman yang paling parah itulah yang luar biasa di Bonser. Ada beberapa sih cuman yang menurut gua itulah. Erik itu Oh kalau Erik di luar, soalnya nih Bang Erik nih cerita ya. Baru yang tahu, iya Erik yang baru tahu Bang Abil ya, Bang Dino ya. ya yang tahu tuh saksi juga ya. Yang dari Budut ya, Iya. Abil sama Dino. Ada sih dari Budut, ya kayak Bang Kate, macam-macam lah, banyak lah. Cuman dari Bang Erik ini yang cukup melelahkan dan
memacu adrenalin bang menurut gua. Iya Erik. Jadi Ada apa tuh di Erik? Bang Erik itu start itu 2:30 siang. 2:30. Selesai 7:30 malam. 5 jam. 5 jam. Nah itu prosesnya banyak hal-hal yang aneh dan banyak sandung-sandungan. Nah itu buat Andrew Najir 75 Erik kan kayak saya Najir kan. Gitu. Nah Waktu di Adi Najir nih Pak di konser nih. ini buat Andrew Najir. Oh. Dan di Andrew Najir ini gue ngambil Erik dan gue cerita juga sama Najir gitu. Dia juga ngeri juga sampai berasa di sana karena Roges kan saya dia kan sama Sama Roges. 2:30 mulai di depan rumah Erik kan ada yang 806 gede tuh bang. Ya, ya halal tuh gitu. Cuman nggak dapet bangku gitu kan, pinggir ke arah minggir. Tiba-tiba geledek hujan, pindahlah ke dalam rumah ruang tamu Erik tuh. Tuh saksinya itu ada almarhum emaknya ya, almarhum kan? Almarhum emaknya masih ada. Di proses itu hujan makin deras, kamera sempat jatuh, Kan ya. dalam rumah, kena angin. Nggak tahu bang jatuhnya kenapa, nggak tahu, Jatuh aja gitu. jatuh aja. Terus kok makin hawa juga beda bang, hawa beda sampai suatu saat kameramen gue berulah lagi menimbulkan ya dia bergerak kan gue tahu bang ini kameramen kenapa ya kan. Iya. Ada something. Dan hambatan-hambatan yang jatuh terus yang mati Sempet mati. sempat mati. Akhirnya dia cerita lah kameramen gue, Bang Erik dia ambil kertas apa tisu ya, dia ambil tisu digambar lah pakai panas mati itu ya waktu itu ya yang mata ditutup digambar gitu ya. iya dia maksudnya ngasih tahu Erik, Erik suruh Saya kesini, matanya tutup juga gitu, bisa gambar nih. Erik suruh kemari, suruh ngeliat gua tuh suruh ngeliat gambar dia nih kameramen di tisu. Ternyata kameramen gua gambar sesuai tertangkap kamera gua kan. Oh, kamera nongol. Nongol dan ternyata kameramen gua ngomong, ini siapa bang? Apakah ini almarhum Roges? Oh. Dan Pak Erik, iya itu Roges. Wah, gua babong. Roges ada di samping kita nih. Tuh, Roges nyaksiin dari pertama bang. Roges itu. Ternyata ada di aura gua ngesut tentang Erik, otomatis ada Roges kan, karena CS kan. Sampai akhirnya baterai habis, ngecas dulu, akhirnya bukan pakai open kamera, pakai kamera biasa. Jadi gue belah part satunya masih ada yang bagus, yang di luar, part 2 nya gue gak tayangin karena udah hancur videonya. Oh. Gak perfect lah. Gak perfect, gak layak di upload. Memang Roges itu ada kelas gua ya. Ya, gua tahu lah Roges itu seperti apa gitu. Mungkin dulu kedekatan sama Erik juga seperti apa, dan banyak-banyak lagi rombongan Roges tuh si A, si B, si C gitu. Memang saat itu Roges cukup tajam lah di zaman itu ya kan. Baik kelas 3 ya cukup ada nama lah di 806 ini Roges itu. Dan deket banget sama Erik. Ya, mungkin kita hanya bisa mengirimkan doa kepada Ya, buat Roges. almarhum. Semoga dosa-dosa diampuni Amin. di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih bang yang berkesan, yang selama 2 tahun gue di lapangan itu sih. Ini Dawai ini memang jambu ya kalau gue lihat ya. Jambu lagi. Dia untuk seperti konten kreatornya bisa kesana kesini dengan berbagai macam
karakter, berbagai macam sekolahan, cerita ini apa sekolahnya begini. Tapi satu lagi pertanyaan terakhir dari gua dikasih gua. Kira-kira narasumber lu yang paling berkesan itu di antara yang pernah lu tampil itu siapa? Maksudnya dari Ceritanya lah, inilah yang terunik lah, yang seini gitu. dari Bonser apa di luar Bonser? Semuanya lah yang dari semua yang pernah podcast aja sama lu. Ada kan yang udah 100 orang ya. Ada mungkin. Yang berkesan paling berkesan Semua berkesan sih bang. Semua ceritanya. perjalanan. Cuma memang di setiap keluarga alumni itu beda-beda ya. Maksudnya lingkungannya, penerimaannya, terus kedekatan jadi saudaranya. Itu gue dekat sama Budut, sama KGR, sama basis-basis gitu tuh. Masing-masing punya ciri khas ya maksudnya. Ciri khas. Kalau dari Bonser siapa ya? Hampir Yasir tuh salah satunya. Yasir. Karena nggak lupa tuh podcast yang Sadam belum pernah. Sadam pernah. Sadam itu 1 jam lebih dan itu nggak dipotong. Sadam? Iya. Kalau Sadam gue tampil di BMOC. Oh BMOC. Iya, gue di shoot di Ajugai minta gue jadi host di channelnya dia dulu 2020 untuk podcast 5 video. Hostnya gue. Dan Sadam itu 1 jam. Yang gue bingung nih Bang Sadam, Bang Ali. Bang Sadam tuh kira-kira punya luka sama Bonser. Itu gue bilang Bang Sadam kok bisa luka gitu loh. Harusnya nggak luka, orang tahu itu Bang Sadam untuk Bang Ali. Ternyata dia luka itu setelah alumni bang. Oh setelah alumni. Alumni panjang di sini di gua dan orang Bonser sampai sekarang Sadam luka itu nggak yakin kalau gua kan ngeliat. Iya. Emang panjang nih Bang Sadam kan, Bang Ali panjang. Dia kejadian tuh nggak 98an. Emang itu waktu itu. Bonser sama BM ribut bang. BM Tubun zamannya Sadam. Gua kelas 2, gua kelas 1, Sadam kelas 2. Iya. Gitu. Sadam gitu. Ternyata gua selesai podcast, wah gua nambah lagi gitu dia. Apaan? Ini gua udah kenang-kenangan dari Bonser panjang. Orang Bonser sampai sekarang bertanya ke gua, emang Sadam bisa luka? Gitu doang bang. Jangan-jangan dia juga tulis sendiri kali atau dia korek-korek sendiri kali kepalanya dari berdarah terus itu. Bang Ali ini sehat Bang Ali. Kalau tahu dia tekbal bisa ke garis kan. Udah alumni. Ada udah mau nyora sendiri kali lo. Bonser dituduh. Canda dong. Udah lama nggak nemu bareng nih. Mana tuh aneh ke kantornya dia. Terus Sadam. Dia keluar pas aneh tungguin aneh ketemu. Gal, Dam. Ini kantor kan? Iya, ini mah dekat rumah teman gue nih, sini. Oh iya. Ya, dia kan rumahnya jauh nih di Serang ya. Iya, bini yang sekarang ya. Jadi aneh tidur di kantor dia sekarang dia. Iya, seminggu sekali. Gampang lah, aneh kawan-kawan kalau mau konten sama ente aja. Siap ya. Aneh ke situ kagak ketemu dia pas lagi di Serang. Jadi setiap hari apa liburan? Sempet Japrian tuh Bang Sadam pulang kan ngambil baru juga bang. Iya. Mau ganggu deh Dam. Oke bang. Iya bang. Thank you buat waktunya di konten Kasibo. Pantengin terus konten Kasibo dan nanti gua akan menghadirkan narasumber permintaan dari netizen. Iya. Oke. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambu. Itu kami masih seragam.